Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ihda Khairunisa Xiaomi dari kelas 1E PGSD Universitas Pendidikan Indonesia Kampus Daerah Cibiru. Di sini kita akan membahas mengenai urgensi landasan pendidikan. Sebelumnya, tahukah kalian mengenai landasan pendidikan? Landasan pendidikan adalah tumpuan atau dasar atau akses konseptual yang menyelubungi pendidikan secara keseluruhan. Biasanya yang dibahas terkait dengan landasan pendidikan ini adalah hakikat manusia sebagai makhluk pembelajar, situasi, proses, perubahan sosial, aliran pelaksanaan, hingga permasalahan-permasalahan pendidikan. Landasan-landasan tersebut meliputi landasan hukum, filosofis, ilmiah, hingga yuridis atau hukum yang melindungi hak pendidikan. Lalu, selanjutnya langsung saja kita ke inti dari video ini. Inti dari video ini adalah membahas tentang pentingnya kompetensi kepribadian guru. Mengapa hal ini dianggap penting? Dikarenakan kompetensi ini melandasi atau menjadi landasan utama bagi kompetensi-kompetensi lainnya. Dalam hal ini, guru tidak hanya dituntut untuk mampu memaknai atau mengajar saja, tetapi ada hal yang lebih penting lagi, yaitu bagaimana dia menjadikan pembelajaran sebagai ajang pembentukan kompetensi dan perbaikan kualitas peserta didik. Sampai saat ini, kita masih meyakini bahwa guru merupakan komponen paling penting dalam melakukan proses pembelajaran, yang harus mendapat perhatian sentral, pertama, dan utama. Figur yang satu ini akan senantiasa menjadi sorotan yang strategis jika kita membahas mengenai pendidikan, karena guru selalu terkait dengan komponen manapun dalam dunia pendidikan. Guru juga sangat menentukan keberhasilan peserta didiknya, terutama dalam kaitannya proses pembelajaran. Oleh karena itu, upaya perbaikan apapun yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas pendidikan tidak akan memberikan sumbangan yang signifikan tanpa didukung oleh guru yang profesional dan berkualitas. Dengan kata lain, perbaikan kualitas pendidikan harus berpangkal dari guru dan berujung pada guru kembali. Menurut penjelasan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen, yang dimaksud dengan kompetensi kepribadian adalah kemampuan kepribadian yang mantap, berakhlak mulia, arif dan berwibawa, serta menjadi teladan peserta didik. Seperti yang saya sebutkan di atas, bahwa kompetensi kepribadian mencakup 4 hal penting. Yang pertama, ada kemampuan kepribadian yang mantap. Agar dapat melakukan tugasnya dengan baik, profesional, dan dapat dipertanggungjawabkan, guru harus memiliki kepribadian yang mantap, stabil, dan dewasa. Hal ini sangat penting dikarenakan banyak masalah pendidikan yang disebabkan oleh faktor kepribadian guru yang kurang mantap, kurang stabil, dan kurang dewasa. Kondisi kepribadian yang demikian sering membuat guru melakukan tindakan-tindakan yang tidak profesional, tidak terpuji, dan bahkan tindakan-tindakan yang tidak senonoh yang merusak citra dan martabat guru. Berbagai kasus yang disebabkan oleh kepribadian guru yang kurang mantap dan kurang stabil dan kurang dewasa sering kita dengar di berita-berita elektronik atau kita baca di berbagai majalah-majalah dan koran. Misalnya, adanya oknum guru yang menghamili peserta didik, adanya oknum guru yang terlibat pencurian, adanya oknum guru yang terlibat penipuan, dan kasus-kasus lain yang tidak pantas dilakukan oleh seorang guru. Dalam kaitan inilah, pentingnya guru memiliki kepribadian yang mantap, stabil, dan dewasa. Lalu yang kedua ada berakhlak mulia. Guru adalah panutan, oleh karena itu guru harus berakhlak mulia, karena ia adalah penasehat bagi peserta didik, bahkan orang tua bagi peserta didik, yang akan dicontoh dan diikuti oleh peserta didik, seperti cara guru berpakaian, berbicara, berjalan, bergaul, dan penampilan kepribadian lainnya, yang mempunyai pengaruh terhadap peserta didiknya.
termasuk pula dalam masalah kepribadian guru tersebut, sikap dan pandangan guru terhadap fungsinya bagi peserta didiknya. Apakah ia sebagai pemimpin yang menyuruh, memerintah, dan mengendalikan, sedangkan peserta didik adalah yang dipimpin harus patuh, menurut, dan menerima? Tahukah ia sebagai pembimbing yang mengerti dan menyiapkan suasana bagi peserta didik, ia hidup dan ikut aktif dalam kegiatannya? Dan selanjutnya, yang ketiga ada disiplin, arif, dan berwibawa. Seperti yang kita lihat, banyak peserta didik yang berlaku kurang senonoh di sekolah maupun di masyarakat dan di lingkungannya, yang menimbulkan kekhawatiran di kalangan orang tua. Contohnya, terlibat dalam menonton video-video porno, geng motor, tawuran, dan lain sebagainya. Berangkat dari pribadi yang kurang disiplin, penting sekali bagi kita untuk melatih kedisiplinan dan karakter yang baik untuk anak. Dan kita sebagai guru atau calon guru harus memiliki kepribadian yang disiplin, arif, dan berwibawa. Nah, dan yang terakhir ada menjadi teladan bagi peserta didik. Guru merupakan teladan bagi peserta didik dan semua orang yang menganggapnya sebagai guru. Sebagai teladan, tentu saja pribadi dan apa yang dilakukan kita akan mendapat sorotan peserta didik serta orang di sekitar lingkungan yang menganggap atau mengakuinya sebagai guru. Tingkah laku atau moral guru pada umumnya merupakan penampilan lain dari kepribadiannya. Bagi peserta didik yang masih kecil, guru ialah contoh teladan yang sangat penting dalam pertumbuhannya. Guru adalah orang pertama sesudah orang tua yang mempengaruhi pembinaan kepribadian peserta didik. Ketahuilah, tingkah laku atau akhlak guru tidak baik pada umumnya akhlak peserta didik akan rusak olehnya, karena anak muda terpengaruh oleh orang yang dikaguminya. Atau dapat juga menyebabkan peserta didik gelisah, cemas, atau terganggu jiwanya karena ia menemukan contoh yang berbeda atau berlawanan dengan contoh yang ia dapatkan selama ini di rumah orang tuanya. Secara teoris, menjadi teladan merupakan bagian integral seorang guru, hingga menjadi guru berarti menerima tanggung jawab untuk menjadi teladan. Mungkin cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.